Mungkin dia hanya sebagai reservoir saja sementara, jadi mungkin tidak menyebabkan penyakit pada hewan tersebut, tapi bisa juga menyebabkan penyakit baru kemudian berpindah ke manusia. Nah, sebenarnya ini kan adalah K17 ya, jadi mengikut dari kuliah dokterina yang nanti akan disampaikan. Nah, kuliah yang di awal itu terutama adalah mengenai viral zoonosis. Dan lanjutannya ada di sini, yaitu mengenai COVID, coronavirus, dan HIV. Baik, kita mulai dulu dengan coronavirus. Saya tidak membuat dalam slideshow ya, karena kadang suka terganggu dengan Zoom, jadi saya buat dalam bentuk ini aja. Nah, famili Coronaviridae ini kita kenal ada subfamilinya Coronavirinae dengan genusnya Alpha, Beta, Delta, Gamma dengan spesiesnya jenis SARS-CoV. Nah, bentuknya itu bisa pleomorfik, ada envelope, lipid bilayer, kemudian nukleokapsid helix, dan RNA-nya rantai tunggal. Ya. Kemudian di sini juga dia bisa memiliki protein struktural, yaitu nukleokapsid, kemudian ada glikoprotein spike, protein transmembran minor E, dan di sini E dan M itu yang penting untuk assembly budding virion. Tentunya kita sudah belajar ya, patogenesis infeksi virus, bagaimana terjadinya perlengketan, pertama kali attachment untuk akhirnya membuat virus yang baru di dalam host cell. Nah, kemudian terdapat juga beberapa aksesori protein seperti HE, hemagglutinин esterase, kemudian ada protein NS, NS1 sampai NS16. Ini adalah gambaran dari coronavirus. Jadi tadi yang disebutkan di awal, ini adalah bentuk daripada yang dikenal dengan sebutan corona itu seperti mahkota, dia keliling, dan ini adalah spike-nya. Di masing-masing spike inilah lebih detail. Di sebelah kanan ini ada RBD, ada S1, S2, dan inilah dasar pemeriksaan untuk amplifikasi gen daripada pemeriksaan PCR swab. Ya. Jadi ini adalah identifikasi dari gen yang akan ditemukan pada saat menyatakan seseorang memang terinfeksi COVID atau tidak. Kemudian kita lihat di sini SARS-CoV itu genusnya ada alpha coronavirus tadi ya, beta coronavirus, ada SARS-CoV, ada MERS-CoV, dan ada SARS-CoV-2. COVID itu ada di SARS-CoV-2. Nah, kalau kita lihat sejarahnya di SARS-CoV pertama kali itu adalah ditemukan di Cina pada Februari 2003. Nah, di sini sebenarnya reservoirnya itu kelelawar ya, reservoir alamiah yang pertama kali yang memindahkan SARS-CoV itu ke inang intermediate, yaitu seperti rakun, civet ya, yang akhirnya baru menularkan ke manusia. Nah, di sini tentu jadi pertanyaan, kenapa dia akhirnya bisa menularkan virus tersebut ke manusia? Nah, inilah yang sekarang ilmu pengetahuan yang sedang berkembang, bahwa beberapa jenis hewan itu pembawa itu bisa akhirnya menularkan virus-virus tersebut akibat perubahan alam juga ya. Jadi mereka adalah sebenarnya berusaha bertahan hidup ya, kemudian baru masuk ke tempat yang lain yang harusnya tidak menyebabkan penyakit malah menjadi penyakit seperti itu. Nah, pada epidemi penularan manusia ke manusia adalah rute penularannya melalui aerosol, sekresi oronasal. Kemudian reseptornya di sel host itu biasanya adalah ACE2 ya, angiotensin converting enzim 2. Untuk SARS-CoV gejalanya mirip dengan flu, demam lebih 38 derajat, mialgia, letargi, batuk, radang tenggorok. Tapi di sini kejadiannya dapat berlanjut menjadi pneumonia berat sehingga terjadi sesak napas, dyspnea, dan tingkat fatalitasnya atau kematiannya cukup tinggi ya, lebih kurang 11%. Untuk MERS-CoV ini tahun 2012, jadi selang 9 tahun dari SARS-CoV, juga berasal dari kelelawar, kemudian bereplikasi pada kelelawar tapi tidak ada gejala penyakit. Maka kita hanya sebutkan kelelawar sebagai hewan reservoir saja. Kemudian unta berpotensi menularkan MERS-CoV ke manusia, juga disebutkan alpaka, lama juga bisa terinfeksi. Penularan masih sama melalui sekresi oronasal atau melalui aerosol.
Kemudian reseptor di sel host adalah dipeptidil peptidase 4, yaitu DPP4 atau CD26. Nah, MERS pada manusia diduga bisa asimptomatik atau gejala ringan saja, demam, batuk menggigil, dispnea, mialgia, sakit perut, mual, muntah, dan diare. Namun, kalau pada keadaan yang berat bisa jatuh ke pneumonia, ARDS, bahkan gagal multi organ dan bisa sampai kepada kematian. Apabila dilakukan pemeriksaan lab, gambaran trombositopeni, limfopeni, dan leukopeni bisa ditemukan. Terjadi peningkatan LDH, ya, AST, dan ALT, dan fungsi ginjal yang abnormal. Di sini gambaran MERS-CoV ini lebih cepat progresinya ke gagal paru dan kerusakan ginjal akut dibanding SARS-CoV. Dan angka kematian juga cukup tinggi, 35% dibandingkan SARS-CoV. Nah, SARS-CoV-2 yang kita kenal sekarang itu adalah yang ditemukan tahun 2019, akhir tahun 2019 di Hubei, Cina, sebagai kasus yang pertama kali disebut undiagnosed pneumonia dan pertama kali terjangkit di South China Seafood Market. Nah, kemiripannya itu sangat tinggi, 98,2 dengan SARS-CoV yang bernama RATG13, jadi coronavirus yang juga ditemukan dari kelelawar, ya, pada tahun 2013. Munculnya SARS-CoV-2 diduga akibat berpindahnya virus yang belum jelas mekanismenya dari kelelawar ke manusia, sebab virus yang dibawa kelelawar tersebut juga memiliki komponen yang mampu mengikat protein S2 tadi pada manusia. Dan inilah yang menyebabkan penyakit COVID-19. Nah, saat ini setidaknya ada 11 varian virus dari COVID-19 ini yang sudah menjadi permasalahan di seluruh dunia. Jadi kalau WHO mengklasifikasinya sebagai varian yang dimonitor atau VBM, jadi ini termasuklah di dalamnya alfa, beta, gamma, delta, epsilon, eta, iota, kappa, mu, dan zeta. Ini bisa dilihat temuan pertama pada tahun, bulan, dan tahun ya di daerah mana. Kemudian selain yang being monitor, jadi tetap diperhatikan perkembangannya, kemudian ada juga yang variant of concern. Jadi termasuklah di dalamnya Omicron. Ya, Omicron ini B1, BA, BA1, 2, 3, 4, 5 dan turunannya, dan ini hampir di seluruh negara dan baru ditemukan di November 2021. Saat ini tidak ada varian SARS-CoV-2 yang tergolong varian of interest. Ya. Kemudian kita lihat di sini penularannya. Kalau untuk COVID-19 saya rasa tidak ada permasalahan sebenarnya, kalian sudah dapat informasi yang cukup banyak, bahkan sudah melakukan banyak kegiatan untuk edukasi tentang COVID-19. Kontak langsung virus ke mukosa di hidung, mulut, dan mata, kemudian menyebar dari droplet saluran pernafasan orang terinfeksi, bersifat asimptomatis, diperkirakan menjadi lebih dari 50% sumber penularan penyakit yang kita sebut dengan OTG. Gejala tersering demam, batuk, mialgia, badan lemah atau fatik, kemudian produksi sputum, sakit kepala, indera penciuman berkurang, hemoptisis, bahkan diare. Nah, perjalanan penyakitnya bisa menjadi pneumonia, dyspnea, kemudian bisa muncul lebih kurang 8 hari sejak onset penyakit. Kalau dilakukan pemeriksaan lab, tadi ditemukan adalah leukopeni, limfopeni, dan di sini ditemukan juga waktu protrombin, PT, dan D-dimer meningkat. Di sini ada gambaran atau prognosis yang buruk ya kalau terjadi peningkatan D-dimer sampai 3-4 kali lipat daripada normal. Ya. Kemudian AST juga meningkat, kadar interleukin 6 juga tinggi, penanda tingginya mortalitas, CT scan paru biasanya ditemukan abnormal. Nah, di sini komplikasinya bisa berupa ARDS ya, acute respiratory distress syndrome, RNMI, gagal jantung akut, bahkan infeksi sekunder dengan CFR 2,15%, ya, walaupun angka CFR jauh lebih rendah dibandingkan coronavirus yang lain, tetapi tetap menjadi perhatian. Nah, di sini selain dia menginfeksi sel-sel epitel dan sel-sel innate immunity ya, khususnya sel imun alamiah yang ada di dalam tubuh host, masuk khususnya sel makrofag, sel-sel dendritik di paru ya. Nah, ini otomatis akan memunculkan reaksi imun. Jadi sel-sel imun alamiah tadi akan melacak adanya virus, kemudian
melakukan rekrutmen atau memanggil ya istilahnya sel-sel imun adaptif, sel T, sel B untuk melepaskan interferon tipe 1. Sel T, B akan mengenali antigen virus, lalu mengaktifasi dan terjadilah proliferasi bertambah jumlahnya dan sel-sel T itu akan dimobilisasi untuk membunuh sel-sel terinfeksi dan sel-sel B akan mensekresi antibodi untuk menonaktifkan sel yang belum terinfeksi virus. Jadi mencegah penyebaran virus ke sel yang belum terinfeksi. Jadi di-cut penyebarannya ya, dihalangi. Nah, viral load akan berkurang hingga akhirnya semua virus dimusnahkan, terjadi kerusakan adalah ringan. Jadi makanya disebutkan self-limiting disease sebenarnya. Tetapi kalau pada sistem imun yang memang cukup baik dan tidak ada gangguan komorbid dan lain-lain sebagainya. Mengenai sel-sel yang sehat juga di dalam tubuh, sehingga kerusakannya nyata pada jaringan sekitar. Nah, peranan apa yang pada badai sitokin kita lihat di sini ada IFN1 yang harusnya menghambat replikasi virus dan memicu respon imun adaptif, tetapi pasien yang terlambat mensekresi IFN1 atau interferon 1 ini, jumlah virus di dalam tubuh itu sudah sangat tinggi ya, viral load yang tinggi dalam epitel paru itu jadi tidak bisa ditangani lagi. Kemudian selain itu akan terpicu lagi sel-sel imun yang lain seperti zat-zat kemokin ya, ada CCL2, 3 dan 5 yang akan menarik lebih banyak sel imun innate ke bagian paru. Nah, akibatnya sel-sel epitel paru dan sel imun tambahan ini akan mensekresi banyak sekali kemokin lagi berikutnya jadi multiplikasi terus. Kemudian seperti interleukin 2, IFN gamma, TNF alfa yang kembali akan menarik dan mengaktifkan lebih banyak sel imun innate. Kondisi tersebutlah akhirnya yang memicu dengan nama badai sitokin yang bisa menyebabkan kerusakan pada paru, ARDS, gagal multi organ, dan kematian pada akhirnya pada pasien tersebut. Nah, ini adalah bagaimana replikasi dari virus SARS-CoV-2 saat berada di dalam host, sel host. Jadi selalu kita gambarkan ya, awal infeksi pertama virus itu di dinding daripada sel, maka dia melakukan attachment dulu ya. Harus ada yang reseptor yang sesuai dengan antigen yang dimilikinya. Jadi kalau kita cerita reseptor tadi kita udah tahu ada ACE ya, ACE2 di dalam tubuh, kemudian ada yang melekat di reseptor tersebut, baru dia masuk ke dalam melakukan proses genetika karena kita tahu dia akan mengambil sintesis protein sesuai dengan apa yang harus dia kode ya. Jadi dikode sesuai dengan gen yang dimilikinya tadi ya. Jadi proses translasi, transkripsi, kemudian lagi RNA replikasi semua terjadi di dalam sel host tersebut sampai akhirnya terbentuklah virus SARS-CoV-2 yang baru ya, yang sudah lengkap dengan spike-nya juga dan akhirnya dilepas dari host sel tersebut untuk menginfeksi sel yang sel sehat yang lain lagi yang berikutnya. Nah, jadi itu tadi sedikit tambahan mengenai COVID-19 yang tentunya kalian sudah cukup banyak yang membacanya. Nah, satu lagi yang memang masih menjadi permasalahan adalah virus HIV ya. Jadi virus HIV ini kalau kita lihat dia termasuk dalam famili Retroviridae ya, famili Retroviridae, kemudian genusnya itu adalah lentivirus. Spesiesnya adalah human immunodeficiency virus. Tipenya HIV1, ada grup M yang predominan, HIV2, grup A sampai I terbatas di Afrika dan kurang virulen. Bentuk virionnya bundar, ada berenvelop juga dengan diameter 80 sampai 100 nanometer. Nukleokapsidnya berbentuk corong, jadi disebut truncated cone shape. Dengan gennya RNA untai tunggal linear ya 7 sampai 13 kb, terutama menginfeksi adalah limfosit T dan makrofag. Jadi permasalahan dari infeksi HIV ini adalah yang diinfeksinya adalah justru sel-sel imun ya.
termasuklah di dalamnya limfosit T. Inilah yang menjadi ukuran atau kita melihat derajat beratnya pasien tersebut dari kadar limfosit T-nya yang kita sebut dengan CD4 ya. Jadi sebenarnya CD4 itu menyatakan sel reseptor tempat dia melekat ya. Tetapi sebenarnya itu adalah bagian dari limfosit T. Nah, tetapi lebih sering kalau pemeriksaan lab kan CD4-nya berapa kadarnya ya untuk menunjukkan bahwa virus tersebut sudah tinggi atau viral load-nya cukup tinggi nggak di dalam tubuh orang tersebut. Nah, HIV-1 dan HIV-2 ini mirip secara genetik dan morfologi dengan cimpanse simian immunodefisiency virus. Dari sini sebenarnya untuk menceritakan pertama kali atau awalnya ditemukan virus HIV ini pada manusia. Nah, analisis genetik garis keturunan HIV ini mengarah ke bukti terjadinya transmisi zoonotik. Jadi memang termasuk zoonosis ya, dia berpindah dari simpanse ya yang terinfeksi HIV yang awalnya dulu antar spesies dari monyet ke kera lalu ke manusia. Walaupun ini sulit dan butuh waktu lama untuk terjadinya. Jadi tetap kita ingat kembali bahwa mengapa muncul penyakit-penyakit zoonosis ini sangat berhubungan dengan sikap kita dalam menjaga lingkungan, kemudian penggunaan antibiotik dan sebagainya ya. Kemudian di mana proses rekombinasi ini diduga menyebabkan terbentuknya virus baru di tubuh host ya, di tubuh orang yang akan terinfeksi tadi. Nah, dua spesies ini tadi ya, mulai dari SARS-CoV dan HIV adalah tambahan untuk viral zoonosis. Topik berikutnya kita akan pindah ke fungal ya atau zoonosis yang memindahkan penyakit-penyakit jamur ya. Nah, sebenarnya ini juga kalian sudah dapat di blog sebelumnya ya, Dermato. Tetapi di sini kita lebih memfokuskan bagaimana perpindahan dari jamur-jamur tersebut dari hewan ke manusia. Jadi untuk gejala klinisnya ataupun spesies-spesiesnya kalian sudah pernah lewati di blog Dermato. Saya rasa sudah cukup banyak diterangkan. Nah, kita mulai dengan dermatofitosis. Nama lainnya Tinea dermatomycosis, ringworm, ya ringworm dari gambaran yang kita lihat atau lesi yang muncul di kulit dari penderita tersebut. Nah, kalau kita sebutkan dermatofitosis itu adalah secara definisi infeksi superficial, ya jadi dia tidak mengenai sampai ke dermis ataupun subkutan. Jadi infeksinya superficial pada bagian tubuh yang mengandung keratin seperti kulit, rambut, kuku, ya. Dan penyebabnya itu adalah jenis jamur dermatofit. Genusnya bermacam-macam, ada Microsporum, Trichophyton, ya, Epidermophyton, ini yang paling sering ya, Microsporum, Trichophyton dan Epidermophyton. Nah, reservoir yang kita kenal bisa memindahkan penyakit-penyakit ini adalah kucing dan anjing, biasanya Mycosporum canis, ya. Bisa juga diinfeksi oleh dermatofit lain, Trichophyton, Mentogrophytes, di mana lesi umumnya tidak kelihatan. Bila pun muncul, sering di daerah wajah maupun cakar daripada kucing atau anjing tersebut. Lesi pada anjing lebih jelas, bisa muncul di bagian tubuh manapun bentuknya. Ini tadi ya, bentuk khas dari dermatofitosis ringworm, ya, Tinea circinata. Nah, kalau dermatofitosis pada hewan ternak, misalnya pada sapi, kambing, dan domba, biasanya oleh verrucosum, ya, Trichophyton verrucosum. Penyebab lain yang jarang ada Mentogrophytes, Equinum, dan sebagainya. Lesinya lebih kurang 1 cm diameternya, dapat mencakup area yang luas, tersering adalah daerah kepala dan leher. Ya, warnanya putih keabu-abuan, kering, sedikit rambut rapuh, kemudian menebal, dan akhirnya menyerupai kerak berwarna coklat muda. Bila kerak terkelupas dari kupesia, ya, tidak ada berambut sama sekali di situ. Kemudian dermatofitosis pada kuda, contoh Trichophyton equinum, ya, Mycosporum equinum dengan lesinya itu kering, kemudian menyebabkan tidak ada daerah berambut, ditutupi sisi, dan kulitnya akhirnya menebal. Nah, infeksi equinum ini biasanya parah, ada pruritus, ya, gatal, dan lesi eksudatif menyebabkan rambut saling menempel.
ketika jatuh akan meninggalkan area yang itu kita sebut kebotakan tadi ya, alopecia, tidak ada berambut. Equinum ini bisa menyebabkan lesi yang lebih ringan dengan area bersisi kecil tetapi dengan rambut yang rapuh. Ya. Jadi ini adalah foto gambaran dari ringworm yang menyebabkan infeksi T. equinum pada hewan kuda. Kemudian ada juga dermatofitosis pada rodents. Jadi pada mencit ya ada Tinea pavus disebabkan oleh T. mentagrophytes varian Quenganum tersebar luas di seluruh dunia dan menular ke hewan peliharaan dan manusia. Tikus laboratorium dan marmut sebagian besar terinfeksi oleh Metagrophytes varian ini ya, Metagrophytes. Biasanya lesi tidak jelas dan baru diketahui bila manusia tertular. Nah, ini adalah gambaran di bawah mikroskop dari berbagai jenis jamur yang spesies yang banyak ditemukan di dermatofitosis. Ada Microsporum canis tadi ya, yang bisa di kucing atau di anjing, Microsporum gypseum, Trichophyton metagrophytes tadi banyak kita sebutkan, dan jenis Epidermophyton flocosum. Nah, kalau kita lihat dermatofitosis yang pada manusia, itu masa inkubasinya 4-14 hari. Lesinya bisa pada daerah kepala atau tubuh, dan umumnya spesies dermatofit ini membentuk lesi lingkaran atau anular berbentuk cincin karena penyembuhannya itu sentral. Ya. Biasanya kerak atau rambut rontok atau patah sesekali muncul terasa gatal. Kadang-kadang ada eritem, indurasi, pengerasan kulit, ataupun terjadi nanah di daerah tersebut. Lesi ini sulit dibedakan dengan lesi karena alergi, gangguan hormonal, atau kondisi infeksi yang lain. Kalau M. canis, Mycosporum canis tadi lebih sering terjadi pada usia muda, kucing, anjing biasanya menjadi sumber infeksi. Jadi dia berpindah dari kucing, anjing peliharaan ke manusia. Sedangkan infeksi M. canis pada sapi, kuda merupakan infeksinya biasanya adalah Mentagrophytes yang paling sering. Daerah yang terkena itu biasanya di tempat yang hangat atau iklim yang lembab, terjadi iritasi kulit, pemukiman padat, dan adanya kelainan mungkin debilitasi yang merupakan faktor pencetus. Penularan melalui kontak langsung ke kulit dari sumber infeksi, misalnya lesi di kulit manusia maupun hewan, atau kontak tidak langsung, yaitu melalui benda-benda yang terkontaminasi lesi yang ada ringworm tadi ya, gambaran khas spesifik dari dermatofitosis. Contoh kalau di kuda tadi pelana kuda atau handuk yang biasa digunakan untuk membersihkan. Dermatofita bisa bertahan berbulan-bulan pada permukaan benda yang terkontaminasi, terutama dalam keadaan kering, sejuk maupun tertutup. Ya, jadi sedapat mungkin diberikan aliran udara, kemudian sinar matahari. Secara diagnostik lab, pengamatan mikroskopik itu kalian sudah belajar juga untuk jamur itu adalah dengan menggunakan KOH. Kemudian kalau melihat lesi secara langsung dari kulit manusia, kita menggunakan lampu Wood ya, atau UV yang biasanya bisa mendeteksi mikrosporum. Kemudian kalau selain dari pewarnaan KOH tadi, bisa kita lakukan kultur, slide culture menggunakan media agar, sabarot, dextrosa agar. Ini adalah beberapa gambaran tinea pada manusia. Ini kalau di daerah kepala kita sebut dengan tinea capitis, kalau di daerah janggut ya daerah dagu biasanya tinea barbae. Ini masih tinea barbae, ini daerah tangan ya, tinea manum. Jadi gambaran ringworm itu sangat khas ya, seperti koin ya. Kemudian tinea cruris pada daerah kaki atau bawah, anggota bawah. Kemudian penyebab untuk di kuku ya, kita sebut dengan tinea unguium, dermatofit onkomycosis. Penyebabnya biasanya dari spesies Trichophyton. Nah, berikutnya adalah mengenai infeksi penisilin, yaitu penisilosis, atau tahun 2014 penamaannya dirubah. Jadi, spesies Penicillium marnevae itu dirubah menjadi namanya Thalaromyces marnevae.
Jadi tahun 56 sebenarnya Penicillium marnope ini diisolasi dari lesi hepar tikus ya di Vietnam. Diambil dari nama penemunya, Hubert Marnope, seorang direktur Institut Pasteur di Indochina. Tahun 59 kasus penisilosis pertama pada manusia yaitu terjadi di laboratorium. Tahun 73 adalah pertama kali infeksi secara natural terjadi pada manusia. Nah, sumber pasti di alam belum diketahui, ya. Jadi ini sebenarnya masih menjadi sumber untuk melakukan penelitian, ya, sebab mengapa misalnya jamur penisilosis ini bisa menyebabkan penyakit pada manusia. Ya, walaupun pernah diisolasi dari tikus, sarangnya manusia yang menyentuh atau makan tikus tersebut tidak sakit, maka digolongkan ke dalam neglected fungal zoonosis. Jadi karena dia terabaikan, maka dia termasuk di dalam neglected fungal zoonosis. Padahal kalau dia menyebabkan penyakit, dia juga serius, ya, menyebabkan hal yang berbahaya. Nah, makanya disebutkan transmisinya itu belum diketahui pasti, mungkin lewat inhalasi spora. Nah, faktor risiko imunokompromis misalnya pada pasien HIV/AIDS atau ada faktor risiko traveling ke daerah-daerah endemis, negara-negara di daerah Asia Tenggara misalnya. Di mana reservoir potensialnya itu tadi ya, sebutkan jenis tikus bambu tadi, spesies Rhizomis sumatranensis, bisa dijumpai di Kamboja, Cina, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Thailand, dan Vietnam. Nah, ini adalah gambaran endemik dari Thalaromycosis ya, dari Marneve tadi, ya, daerah-daerah yang paling mungkin di transmisi dari penyakit tersebut. Nah, ini sebagai resume untuk Thalaromyces ya, Penicillium marnope. Transmisinya diduga ya, ini beberapa kejadian yang didapat dari penelitian, inhalasi, inokulasi langsung ke kulit dengan masa inkubasi 1-3 minggu. Ya, kemudian sebentar ya. Baik, kita lanjutkan. Etiologinya, kemudian mekanisme pertahanan, jadi pembentukan glukon transkripsi, protein antioksidan, protein yang responsif terhadap panas, kemudian protein yang bertanggung jawab terhadap panas, ya, berkurangnya nutrisi, itu merupakan patofisiologinya. Dengan penegakan diagnosis, pemeriksaan molekuler, PCR, gejala konstitusional, manifestasi kutaneus, orofacial, dan sistem retikuloendotelial. Kemudian bisa juga dilakukan pemeriksaan sitologi dan histologi, kultur mikrobiologi, dan ini bisa kita lihat nanti ada beberapa kultur dari Thalaromyces ini, gambarannya, dan pemeriksaan serologi dengan immunodiffusion. Ya, ini terapi dengan amphotericin dan itraconazole. Ini sebagai resume dari Thalaromyces tadi. Ya. Nah, kita lihat di sini gambaran klinisnya ada demam, lesi pada kulit, anemi, hepatomegali, ya, splenomegali, limfadenopati, diare, batuk, dan ini ada gambaran lainnya
Dan dilakukan di Thailand, India, dan Hong Kong dengan gambaran yang paling tinggi adalah demam, baru lesi pada kulit. Nah, kalau kita lihat di sini gambaran klinis lesi kulit penderita thalassemiosis itu, ya, lesisnya seperti papul, ya, pada mirip dengan contagiosum, papulnya nekrotik, pustul, dan ada nodul, ya. Dan ini pasiennya kemarin itu ada di Medan, ya. Kita pengambilan sampelnya dilakukan di laboratorium mikrobiologi di Adam Malik. Kemudian kita lakukan dengan metode touch biopsi, jadi pengambilan tadi langsung kita lakukan pewarnaan dan langsung dilakukan kultur. Jadi kalau kita lihat di sini pewarnaan spesimen dengan metode GEMSA, jadi ini adalah dari lab mikrobiologi Adam Malik. Tampak sel-sel yeast oval, jadi yeast-like cell ya, di sekitar ini. Kemudian ini adalah gambaran sel yeast-like dari spesimen kulit dengan pewarnaan GEMSA, ya, bisa dilihat. Kemudian kita kultur juga, jadi spesimen dibiarkan atau dikultur pada 2 media agar, ya, Saborothrax agar yang terpisah dan dengan suhu yang berbeda. Jadi dia di 25 derajat dan 37 derajat. Nah, kalau pada kultur yang 25 derajat itu tumbuh koloni berupa benang-benang hifa atau miselium dengan pigmen merah di sekitar koloni. Jadi kita sebut dengan soluble red pigment. Ya. Kemudian kalau kita mau melihat pemeriksaan mikroskopiknya, kita lakukan dengan pewarnaan lactophenol cotton blue untuk melihat morfologi yang khas dari Thalassemiosis tadi. Ini gambaran dengan koloni pigmen tadi, ya, soluble red pigment. Nah, ini kita lakukan pemeriksaan di bawah mikroskop, ya, pewarnaan dengan lactophenol cotton blue dari koloni Thalassemiosis pada suhu 25 derajat. Ya, tentunya kalian sudah belajar penicillium, ya, di lab mikro. Baik, nah jadi ini bisa dilihat lebih lanjut mungkin dibandingkan dengan gambar yang memang terdapat di buku referensi mikrobiologi. Ya, jadi pewarnaan dengan lactophenol cotton blue dari koloni Thalassemiosis pada suhu yang 25 derajat Celcius. Dan ini adalah gambar dari spesimen tadi yang diperoleh di lab mikro Adam Malik. Nah, berikutnya selain dari Thalassemiosis juga ada histoplasmosis. Histoplasmosis itu disebabkan oleh Histoplasma capsulatum. Ditemukan di seluruh dunia sering pada tanah yang banyak mengandung kotoran burung dan kelelawar. Kemudian transmisinya terhirup conidia. Kemudian dia juga bersifat dimorfik, artinya pada suhu 25 derajat, gambarannya itu multiselular, ya, saprofit, ada mikrokonidia dan makrokonidea. Sedangkan pada suhu 37 derajat, dia uniselular aseksual, parasitnya intraseluler, putih, tin, dan wolf, dindingnya bentuknya berbentuk oval. Saat menyerang manusia, dia bisa memberi gambaran pulmonary histoplasmosis. Ya, jadi terjadi akut disseminated histoplasmosis, ini gambaran foto toraksnya. Kemudian bisa juga gambaran lain demam, fatik, berat badan menurun, hepatosplenomegali. Pada 10-25% kasus bisa juga histoplasmosis itu muncul di daerah kulit. Ini adalah gambaran penularan, jadi masuk tadi tanah yang banyak terkontaminasi, ya, kelelawar dan burung, kemudian mikrokonidia terhirup, ya, kemudian terjadilah demam, dan ada fagostosis dan sebagainya, dan ini mengenai daerah liver, ya, dan lain sebagainya, paru tadi, ya. Diagnostik labnya dengan melakukan deteksi antigen histoplasma baik dari serum, urin maupun cairan bal. Pada biopsi bisa ditemukan budding yeast, kemudian kultur dari spesimen darah, lesi kulit, CSF, saluran nafas, waktunya cukup lama, 2-8 minggu, ya. Kita ketahui untuk pertumbuhan daripada jamur itu tidak sama dengan pertumbuhan bakteri, memerlukan waktu yang lebih lama. Kemudian pemeriksaan mikroskopik langsung, tadi, ya, contohnya pewarnaan GEMSA, terdapat calcium-fluoride, histologic yeast, intraseluler. Ini adalah pewarnaan GEMSA dari histoplasma dari lesi yang berasal dari kulit di laboratorium mikro Adam Malik. Ini adalah koloni, ya, koloni dari Histoplasma capsulatum pada media Saboroth agar.
micellia putihnya itu ya sampai warna-warna kecoklatan yang diinkubasi di suhu 25 derajat. Ini koloni histoplasma kapsulatum pada suhu 25 derajat, tadi sudah kita sebutkan bentuknya adalah hifa atau mold. Tetapi kalau pada suhu yang 37 derajat, dia konversi dari moldnya itu dari ke bentuk yeast. Ya, jadi seperti ini dia bentuknya oval ya, pada suhu 37 derajat. Nah, kemudian ini gambaran secara mikroskopik. Jadi setelah koloninya muncul tadi kita lakukan pewarnaan dengan lactophenol cotton blue dan kita lakukan pembesarannya 400 ya, beda dengan bakteri yang 1000 kali ya. 400 sudah bisa menilai ini gambaran dari histoplasma capsulatum. Berikutnya, setelah histoplasma kita ada juga Cryptococcus neoformans. Nah, Cryptococcus neoformans ini masih menjadi permasalahan terutama pada pasien-pasien HIV/AIDS, termasuk penyebab kematian yang tinggi. Jadi disebabkan infeksi jamur Cryptococcus neoformans dan penyakitnya kita sebut dengan Cryptococcosis. Ya. Cryptococcus neoformans adalah yeast yang berkapsul tersebar luas di tanah yang terkontaminasi kotoran merpati. Kemudian infeksinya bisa subakut, bisa kronis, dan paling sering melibatkan SSP. Tapi bisa juga lesinya pada kulit, pada tulang, paru-paru, atau organ dalam lainnya. Gambaran Cryptococcus neoformans pada pasien HIV itu biasanya meningitis. Ya. Infeksi paru bisa menyebabkan batuk, demam, dan nodul pada paru. Penyebaran ke meningin dan otak dapat menyebabkan gangguan neurologis yang parah sehingga akhirnya berakhir dengan kematian. Ada dua varian berbeda yang dikenal, yaitu varian neoformans dan Gatti. Cryptococcus neoformans yang varian neoformans ada di seluruh dunia dan sering ditemukan di kotoran merpati tadi terakumulasi dari waktu ke waktu, jadi dibiarkan dalam keadaan kering sampai akhirnya bisa berpindah ya. Merpati yang membawa organisme tersebut tidak terpengaruh, jadi dia hanya reservoir aja ya secara klinis. Kemudian juga telah diisolasi dari kotoran burung lain juga, termasuk parkit dan kenari. Nah, varian Gatti telah diisolasi paling sering dari daerah iklim tropis dan subtropis seperti Australia, Asia Tenggara, Brasil, Venezuela, Zaire, dan California Selatan. Nah, ini adalah siklus hidup dari Neoformans. Pada neoformans kita lihat di sini tadi kotoran merpati, kemudian sporanya terhirup, kemudian terinhalasi ke paru-paru, kemudian masuk tersimpan epidemiologinya. Ini juga infeksi pada SSP dan pada paru, bisa dibaca sendiri. Nah, yang mau saya tunjukkan adalah kalau dilihat di sini, koloni yang ditumbuhkan untuk Cryptococcus itu koloninya rata atau sedikit bertumpuk, mengkilat, lembab, biasanya berlendir dan tepi halus. Nah, hasil kultur sel-sel bulat berdiameter 4-8 mm, berdinding, gelap, dan bading. Nah, bagaimana melihatnya? Yaitu dengan pewarnaan Indian ink. Jadi kalau kita lakukan pewarnaan biasanya kan kalau bakteri ya, bakterinya yang diwarnai ya, baru bisa teridentifikasi. Untuk Cryptococcus justru kebalikannya. Background-nya ini atau dasarnya ini yang berwarna karena Cryptococcus-nya akan terlihat seperti ini. Yang lebar atau putih di sekitar itu adalah kapsulnya. Ya, jadi Cryptococcus neoformans pada pewarnaan India ink menunjukkan gambaran yeast cell dengan kapsul yang tebal, ini ya, kapsulnya yang tebal ini, tetapi dengan background yang berwarna hitam. Nah, ini adalah gambaran Cryptococcus neoformans di media Sabarot ya. Di sini gambarannya creamy, gambaran koloninya di sini mukoid ya. Kemudian cara diagnosis lab tadi dengan namanya negative stain. Jadi negative stain justru background-nya yang hitam, Cryptococcus-nya yang kelihatan putih dan menunjukkan ketebalan dari kapsulnya. Selain itu juga bisa dilakukan uji biokimia dan uji serologi dengan pengobatan bisa dilakukan pemberian amphotericin B dan fluconazole.
Oke, demikian. Saya rasa hanya sampai di situ perkuliahannya. Kita masih ada waktu sekitar 2 menit. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Sejauh ini belum ada. Baik, kalau gitu saya akhiri kuliah saya pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi Izin, wabarakatuh. Iya, silakan. boleh screenshot sekali lagi dok untuk bukti ininya dok. Oke, saya stop sharing dulu ya. Ya dok.